Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Ini tadi sebelum kesini ada kegiatan atau lagi kosong hari ini? Sebenarnya lagi kosong sih, tapi ada kegiatan itu wawancara. Oh, wawancara. Bika. Kalau saya kebetulan tadi pagi sampai siang ini tuh masih kosong sih Bu. Cuma ya nyicil tugas sedikit lah. Oh, Ya. Jadi tugas sedikit Yes. atau wawancara. Masnya? Dari sekolah ibu, pasti. Oh, oke. Di pada ini ya ada kegiatan ya pagi tadi ya. Iya. Tak lalu setelah konseling ini ada kegiatan lagi atau dibuat istirahat? Sebenarnya maunya gitu, cuma ada kelas. Saya juga nanti ada kelas, terus lanjut nanti ada acara malam. Masnya juga. Nah, saya tugas sekarang udah Oke, jadi tetap ada kegiatan ya nanti ya. Wah, saya sangat mengapresiasi teman-teman bisa menyempatkan datang ke sini di tengah-tengah banyaknya kegiatan ya teman-teman. Yes, ya. gitu. Oke, nah kita kan kemarin cuma kenalan formalitas di ini ya, di grup ya. Sekarang supaya ngobrolnya lebih enak, kita kenalan lagi secara langsung. Bisa nama panggilannya, nama akrabnya siapa bisa dipanggil, lalu kesibukan akhir-akhir ini apa, terus sukanya apa, hobinya apa gitu. Oke. Dari mana dulu? Dan Mbak yang baju merah. Oh, sama ya? Iya. Kacamata. Halo semuanya, perkenalkan saya Stella Mardiani, bisa dipanggil Zahwa. Saya dari jurusan psikologi. Terus apa ada ini hobi? Semester. Semesternya semester 3. Terus ini apa namanya sama Hobinya? maaf ya Bu, Nggak sama. Nggak. Kalau hobinya saya sukanya itu apa namanya menulis. Oh, menulis. Wah. Lalu dari Masnya nih? baik mengenalkan nama saya Abdul Madio, bisa mengenal. Nah, kesukaan saya, kesukaan ini hobi atau apa? Boleh hobi, boleh kesukaannya akhir ini. Oh, ayah ini sukanya olahraga, kalau hobinya ya main game. Oh, mungkin. Kuliahnya di mana, Mas? Kuliahnya di Universitas Negeri Malang Jurusan di BK. BK. Sisternya? Di Malang. Oh, ya. Ah, sama ya kayak saya, jurusannya dulu BK. Sahabat, tapi mbaknya? Halo semuanya, Bu. Perkenalkan nama saya Audira, biasa dipanggil Dira. Saya kuliah di UM, itu jurusan sastra Inggris. Wow. Sastra Inggris. Sastra Inggris sudah semester 5. Terus kesibukannya kuliah sama organisasi aja sih Bu. Hobi sama kesukaan itu sebenarnya saya itu kayak suka melihat sendiri. Oh. Suka make up. Iya, Wow. Iya. Keren-keren banget ya hobinya teman-teman ini. Kapin aku dong. Bisa. bias mayat pernah? Belum ya. Ekstrim ya. Dan coba tapi yang banyak buat pengalaman. Oke, Mbak Zahwa, Mas Alfam, iya betul. Biar nambah pengalaman buat kerja nanti. Ya, profesional. Makasih ya salamnya. Mbak Dira, Mas Zahwa, Mas Alfam. Oke, perkenalkan saya Alafia. Teman bisa manggil saya Bu, Kak, Mbak. Senyamannya teman-teman aja. Saya alumni BK juga sama kayak Mas Alfam di UM. Tuh, hobi saya jalan-jalan. Oke, nanti kalau teman-teman ada info-info jalan-jalan kulineran bisa hubungi saya buat jalan-jalan. Oke, sebelumnya teman-teman udah pernah menjalani konseling individu atau kelompok? Kalau saya konseling individu sih Bu. Individu aja. Yes. Kalau yang lainnya? Saya sudah pernah. Wah, kalau Masnya mungkin sudah banyak praktek ya. Untuk tugas mata kuliah. Tapi kalau konseling secara real gitu, Yang profesional. profesional belum pernah. Oke, tadi udah ada gambar sedikit mungkin ya dari Mas dan Mbak ini. Oke, kalau gitu
izin saya menjelaskan lagi untuk mengingatkan gimana proses konseling kelompok itu. Jadi di sini istilahnya singkat aja kayak kita tuh sharing bareng gitu, saling cerita pengalamannya gitu. Tapi saya mohon untuk teman-teman mengekip cerita ini, informasi di forum ini untuk diri sendiri saja, tidak perlu diceritakan ke orang lain gitu. Saya pun juga begitu, saya akan menjaga karena saya memegang asas kerahasiaan. Saya juga berharap teman-teman bisa terbuka, saling terbuka. Terus teman-teman di sini ada paksaan nggak datang ke sini? Tidak. Saya pengen sendiri di situ. Jadi sukarela semua ya. Oke, baik. Saya sangat apresiasi itu. Kalau begitu kita tetapkan waktunya untuk proses konseling ini. Biasanya konseling kelompok itu 25 sampai 30 menit. Bagaimana teman-teman? Mau seperti itu atau ada saran lagi? Sudah Cukup. Oke, cukup ya. Jadi nanti yang pertama teman-teman bisa menceritakan apa? Singkat ceritanya gimana ya, per orangnya gimana. Lalu kita setujui siapa yang mau dibahas untuk hari ini. Oke? Dapat dipahami? Dapat. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang beri kamar mandi atau duduknya kurang nyaman? Bisa Sedikit kamar mandi boleh? Oke, boleh. Nah, tunggu Mbak Dina dulu ya. Pos. Yang nah. Oke, sudah kamar mandinya Mbak Dina? Ada teman-teman yang mau kamar mandi lagi? Tidak. Oke, bisa dinyamankan duduknya. Oke, kita mulai ya. Bisa mulai dari Dari kenalan. Oh, oke. Ya, boleh. Yang ceritakan ya, misalnya Yes. apa? Kalau ceritanya itu sebetulnya kalau cerita mahasiswa pada umumnya cuman kalau di sastra Inggris ini kalau di sastra Inggris ini itu apa ya, jadi kayak kita itu harus apa ya, kalau di FIP kayaknya AM ya namanya, sastra mengajar. Nah kalau di sastra Inggris itu kayak kita jadi tour guide gitu loh, di travel gitu. Jadi kayak saya merasa susah banget untuk mencari travel yang mungkin bisa saya jadikan apa ya, tempat untuk Kayak magang istilahnya. magang, nah seperti itu. Jadi apa ya, bingung banget. Terus tugas-tugasnya juga itu benar-benar yang rumit, jadi kayak kebagi banget. Apalagi saya kan juga ikut organisasi, jadi kayak benar organisasinya juga lagi sibuk, saya harus cari tempat magang, tugas-tugasnya juga banyak, jadi kayak manajemen waktu saya itu kurang banget. Sampai waktu istirahat saya juga itu sedikit, capek banget. Banyak sekali ya kegiatannya ya teman-teman, kita bisa lihat ya kayak Mbak Dira ini ke pressure tertekan gitu di tugas-tugasnya dan tugas organisasinya sampai gak ada waktu istirahat. Oke, apa dimengerti Mbak Dira ya. Sekarang dari Mas Albab. Kalau dari saya dari itu saya kan tugasnya udah tadi ya. Nah itu biasanya itu karena untuk itu gara-gara saya tunda. Deadline-nya tuh biasanya tuh masih lama yang saya tunda. Nah kenapa saya tunda? Karena ya tiba-tiba itu kayak pengen main game gitu loh. Nah jadi pengen main game, nanti aja dulu gitu, main game dulu kan deadline-nya juga masih lama gitu. Padahal sebenarnya itu tugasnya itu susah, makanya dikasih waktu yang panjang. Oh, jadi kalau Mas Albab ini sering menunda tugas ya karena melihat deadline-nya jauh gitu, malah main game gitu. Oke, dapat dimengerti ya Mas Albab. Boleh kalau Mbak Zahwa. Mungkin kan ini hobinya Mas Albab kan main game. Kalau saya kan yang suka nulis di situ. Kayak saya tuh sebenarnya ya nggak yang sering, nggak yang jago-jago amat gitu nulis. Tapi saya juga pengen membangun habit juga pengen rajin nulis. Nah tapi tugas saya tuh banyak, jadinya tuh kayak apa namanya, jadi nggak yang konsisten gitu loh. Jadi kayak belum aja gitu di sana juga. Sebenarnya kalau misal saya udah saya nulis juga, waktunya tuh masih banyak. Cuman ketika saya pengen juga kayak nulis itu, tak saya udah nggak bisa.
udah keburu panas duluan gitu. Jadi kayaknya sering terbengkalai. Oke, baik dapat dimengerti sekali ya karena tuntutan tugas juga Iya. jadi hobinya nggak maksimal gitu ya kemarinnya. Nah, saya nggak setuju ini untuk hari ini kita mau membahas masalah siapa. Nih, Mungkin Masalah masalah game itu sangat Oh iya. saya kayak kan prioritasnya iya, mahasiswa Malah kan main game itu ya. malah game gitu loh ya. Sahabat ya. Gimana Mas Albab bersedia? Oke. Sekarang Mas Albab bisa menceritakan detail masalahnya seperti apa, awal mulanya muncul gitu. Oke, awal mulanya itu dari semester 5. Dari semester 5 itu tugas itu kan semakin banyak. Juga akhir ini ada gebrakan dari departemen. Tiba-tiba langsung sempro isinya besar gitu. Dan aneh banget. Nah, tapi sebelum itu memang saya itu sebelum ada tugas ini memang sudah numpuk semester Oke. 5 itu. Nah, karena deadline-nya yang lama, yang akhirnya saya gampang gitu loh. Jadi main game satu gimana itu apa? Tadi kan udah habis capek kuliah gitu. Jadi saya ambil waktu istirahat dulu untuk main game itu. Habis itu ketika udah main game kok kalah terus. Dan akhirnya pacu lah akhirnya main terus sampai benar-benar menang. Pas sampai menang udah jam 9. Jam 9 capek akhirnya tidur. Tugasnya kemana Mas? Nah, iya. Oke deh. Lalu ada lagi Mas Albab? Jadi Mas Albab ini karena tekanan tugas yang banyak, terus akhirnya ada godaan-godaan game, akhirnya Mas Albab main game dulu. Main game dulu niatnya habis main game mau ngerjain nih, malah kalah terus akhirnya main sampai tugasnya lupa. Itu yang Mas Albab ya. Oke teman-teman ada yang mau ditanyakan atau gimana? aku bertanya sih kan Mas Albab katanya kalau terus mainnya itu sampai menang tapi waktu kalah tuh kayak duh pernah kepikiran nggak atau kayak pernah sadar dan kan sebenarnya mau ngerjain tugas nih tapi kok tetap main atau kayak ada kesadaran itu tapi Mas Albab menyepelekan itu. Ya itu awalnya kan memang niatnya itu kan mau nggak niat ngerjain tugas sih memang karena apa ya mikirnya kan deadline-nya masih lama ya akhirnya udah main game dulu dah ada tugas banyak tapi langsung main game dulu main game jadi tadi yang akhirnya kan karena deadline-nya lama ya bisa main lagi kalah ini apa tipis banget ayo main lagi gitu dan itu juga ajakan teman-teman gitu loh jadi kalau misalnya nggak main ya biasanya teman itu nyariin terus malah pas saya ngerjain tugas itu ganggu sampai diteleponin ke beberapa kayak diteror bener-bener itu. Dia menjawab niat. Ada niat ke Mas Albab itu. Kalau dari saya apa ya banyaknya kalau semisal itu deadline-nya yang apa ya kan tadi katanya apa sih namanya tugasnya langsung jadi numpuk gitu nah itu pasti kira-kira ngaruh nggak ke dalam bikin apa masa dan mengerjakan itu dalam waktu yang semepet itu kira-kira boleh Ngaruh banget gitu. Soalnya ya biasanya kan udah sadar deadline-nya anjir sebentar lagi maaf ya. Gak apa-apa, santai aja, santai teman-teman. Aku saya teman sendiri. Nah bahasanya agak kasar banget. Gak apa-apa. Nah itu kan deadline-nya udah mepet banget. Jadi waduh ini harus ngerjain nih. Nah akhirnya ngerjain sampai jam 12 yang akhirnya kepengaruh ke hidup saya di mana telat masuk kelas, telat bangun tidurnya, terus akhirnya nggak sarapan, akhirnya ada mah kan saya akhirnya mah. Jadi dampaknya itu yang dari teman-teman, apakah sudah bisa dipahami nih dari cerita Mas Albab? Sudah sih Bu. Oke. Saya juga mau tanya ke Mas Albab nih, apa yang membuat Mas Albab menganggap ini adalah sebuah masalah? Yaitu tadi karena itu ngefeknya itu nggak hanya ke apa ya, nggak hanya ke tugas saya, juga ngefek ke kebiasaan sehari-hari saya yang dimana dulu jam tidur itu jam 9 mentok jam 10 gitu. Nah kan pasti kan sholat subuh, iya saya kan juga Islam. Oke. Nah kok makin kesini gitu, yang akhirnya nggak sholat subuh, bangun telat, makan teratur
masuk kelas itu telat, ya akhirnya dosen kan marah. Itu selain ke akademik saja itu banyak pengaruh. Itu Mas Albab sadar dengan diri sendiri atau kayak ada teman yang mengingatkan atau dari orang tua atau dosen yang mengingatkan, jadi Mas Albab sadar kalau itu sebuah masalah? Nggak ada yang mengingatkan, tuh hanya dari saya sendiri. Kalau teman dia bukan mengingatkan malah mengajak menjadi Oke, dapat dia mengerti ya. Nah sekarang teman-teman kita ajak Mas Albab untuk menamai si masalahnya tadi. Kira-kira yang cocok untuk masalahnya Mas Albab itu namanya apa? Kalau dari saya sih si Kumar. Si Kumar. Gimana teman-teman, ada yang tahu si Kumar itu apa? Si Kumar. Iya. Saya baru pernah dengar. Pernah dengar. Oke. Nah, sekarang Mas Albab bisa menjelaskan nih ke saya dan teman-teman apa itu si Kumar. Jadi si Kumar itu saya ambil dari namanya itu pemain e-sport, pemain yang udah jago banget ya. Nah itu tuh dia melakukan satu kesalahan dimana dia terjun ke base-nya lawan. Oke. Base itu maksudnya kayak apa ya? Tempatnya lawan. Yang akhirnya kan dikeroyok gitu. Jadi banyak yang berseliweran di Instagram, meme-nya itu nyebutnya si Kumar. Oh, oke. Teman-teman sendiri cocok nggak kira-kira? Jadi makanya saya. Oke. Jadi hubungannya sama masalah dan sama ini tadi apa? Jadi dia itu melakukan kesalahan yang fatal banget gitu. Mungkin memang dia itu tujuannya hanya mengecek keadaan base musuh itu, tapi itu kalau maju sendiriannya gitu. Sama kayak saya, hal kecil semisal udah tugas sedikit aja itu menurut saya nggak akan terpengaruh ke manapun ke hidup saya, ternyata pengaruh banget. Malah dikeroyok tugas kan ya. Yang akhirnya si Kumar tadi kalah timnya. Oke. Akhirnya saya Oh, kalah. oke. Gimana teman-teman? Cocok nggak nih si Kumar? Ya, lumayan lah. Cocok. Lumayan. Unik ya. Saya baru dengar soal Iya. Itu mungkin istilah tersendiri bagi yang penyuka game. Iya. Kalau saya tidak relate. Oh betul. Ya saya pun juga baru pertama kali dengar. Mungkin bisa nambah ilmu nih itu tadi Yes, istilahnya yes. Mas Albab ini. Nah, Mas Albab, saya juga mau tanya, si Kumar ini di kehidupan Mas Albab dampaknya apa saja? Bisa ditentukan nih dampak. Ada dampak positifnya kah atau dampak negatif semua bisa disebutkan? Kebanyakan dampak negatif sih. Oke, gimana ketika tuh? ngerjain tugas kan semester 1 sampai 4 kan ketika ngerjain tugas di semester 5 itu. Nah, itu kan ngerjain tugas gimana tiba-tiba dia datang gitu. Terus si Kumar itu bisikin gitu, "Udah, main game dulu aja gitu. Orang deadline-nya lama gitu." Terus pas deadline-nya dikit, "Aduh, males ya kamu ya. Apalagi kalau ngerjain, masa sih nuntut waktunya, ada main game aja lah. Ngerjain pun ya nggak bakal nutut waktu deadline-nya." Oke, jadi dampaknya yang pertama itu ya tugasnya numpuk. Terus tadi Mas juga di awal bilang kalau kesehariannya jadi nggak teratur, ya kan? Telat Mas telat berangkat. Telat kelas. Oke, itu menurut Mas Albab ada sisi positifnya nggak? Nah, Ada. Oke. Teman-teman ada yang relate atau ada cerita lain nih? Bukan tidak relate dengan gamenya, tapi mungkin relate dengan kesehariannya sih Bu. Jadi kayak karena terlalu banyak hal-hal yang mendistract selain tugas, misalnya mungkin organisasi, kan saya ketua organisasi ya Bu. Dan di organisasi ini emang lagi banyak-banyaknya bukan banyak proksi, tapi kayak kan sudah mendekati akhir Bu. Jadi kayak kita nyusun laporan-laporan akhir seperti itu. Dan itu kan banyak banget dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Jadi kayak itu tuh benar-benar ngebuat saya ke distract sama itu. Jadi kayak saya nggak ngerjain tugas, dan ketika tugas itu sudah melewati deadline, itu kayak baru saya ingat gitu loh, oh iya mas tadi kan ada tugas ini, mas ini kan ada tugas ini gitu. Jadi kayak itu ngerjainnya tuh benar-benar apa adanya gitu loh, bukan ngerjain dengan serius dengan benar, tapi apa adanya aja. Kalau misalnya jadi kayak ya udah yang penting ngerjain, yang penting kumpul
jadi relate ya, jadi sehari-harinya agak nggak teratur juga. Dan diabetes itu kan apa ya, kayak sering pulang malam gitu loh Bu. Oh. Jadi tuh kayak yang buat udah benar-benar capek, udah benar-benar kayak nyium kasur tuh kayak langsung hilang. Jadi itu pedes banget. Juga ini. Lalu Kalau dari saya itu ya relate-nya juga emang bukan game, tapi kadang itu saya kalau di apa ya, masa kayak udah berbicara kayak aku tuh udah ngelakuin banyak hal, jadi kayak biarlah aku masih ragu kematian gitu. Terus kayak akhirnya ya dampaknya itu kayak gara-gara saya santai, terus saya tuh yang ngerjain tugas tuh kayak jadi mepet banget gitu loh. Atau kan di semester saya ini kayak lebih banyak tugas gitu, itu kadang itu menghilangkan motivasi saya untuk semangat mengerjakan tugas. Akhirnya ya dampaknya gitu, saya tuh kalau mengerjakan ya kayak apa adanya, terus kayak dengan bantuan AI gitu-gitu. Jadi kan saya tuh jadi yang tidak menggunakan secara kerja gitu. Yes. jadi lebih banyak relate ke akibatnya ya, kalau penyebabnya beda-beda ya, ada Iya. organisasi atau ada yang apa masalah tadi, Masalah kayak banyak capek gitu. capek juga. Kalau masalah apa kan lebih ke game tadi, ini akibatnya sama ya, jadi enggak Tugasnya tidak terselesaikan. untuk kurang tidur juga, capek Ya. juga. Mas Abang sendiri nih, ada nggak situasi di mana Mas Abang itu bisa mengalahkan si Kumar? Ada. Boleh ceritakan? Ketika benar-benar apa ya, benar-benar pas saat itu saya bosan main game. Ketika bosan main game, terus juga teman-temannya juga pada sibuk semua dengan tugasnya, yang akhirnya saya juga ingat ada tugas saat itu juga. Ketika itu saya akan mengerjakan tugas itu. Terus juga pada semester 1, semester 5 sebelum adanya si Kumar ini, saya juga pernah bahkan apa ya, jarang main game. Karena dulu ikutin kebiasaan saya SMA ketika saya diawasi ibu. Nah itu kan tidurnya teratur, belajarnya teratur gitu. Jadi ada yang rawat lah istilahnya bu. Jadi saya tuh nggak terpengaruh si Kumar sebenarnya sebelum ini. Juga pernah ngatasi juga sebelum pengaruh ini, karena mungkin ada tugas tambahan yang benar-benar berat itu, jadi benar-benar saya stres yang akhirnya beralih ke game kita gitu. Oke, lalu caranya Mas Abang untuk menghilangkan bisikan si Kumar itu gimana? Nah itu dengan saya itu menanyakan diri saya sendiri dulu, atau enggak tentang si Kumar gitu. Iya kalau semisal main game ayo satu game aja ya. Enggak bosan, terus juga enggak ada teman lagi. Terus enggak apa-apa, udah satu kali aja, tadi kan habis capek ya. Si Kumar bilang gitu, aku bilang ya enggak lah, aku pengen ngerjain tugas dulu biar aku tenang, nanti toh juga ketika tugas selesai kan enggak ada pikiran main game, akhirnya menang kan, mikirin strategi. Oke, jadi ada posisi di mana Mas Abang ini kondisinya bisa ngalahin si Kumar teman-teman, yaitu kayak dengan berpikiran kalau ngerjain tugas dulu aja, nanti kan kalau game jadi lebih tenang dan nanti menang gitu kan. Kalau game dulu kan jadi kalah-kalah kayak tadi gitu. Jadi teman-teman nih, ada nggak tanggapan kalau Mas Abang ini sebenarnya punya perilaku positif gitu untuk mengalahkan si Kumar yang nggak disadari Mas Abang? Sebenarnya punya ya Bu, dari ceritanya Mas Alok ini sebenarnya Mas Alok itu juga punya kesadaran diri gitu loh, punya kesadaran diri dan bisa banget untuk menolak si Kumar ini datang ke dirinya dia gitu. Tapi mungkin karena terlalu capek itu dan terlalu banyak hal-hal yang kegeser sampai buat stres, dan jadinya kayak ya akhirnya main game dulu. Tapi sebenarnya Mas Alok punya hal yang baik untuk menolak si Kumar ini. Oke, gimana kalau dari Mbak Zahra? Ya itu kurang lebih sama sih, karena ya sebenarnya Mas Abab ini juga bisa banget gitu buat melawan si Kumar ini, ya dengan tadi tuh mungkin kayak ya kegeser banyak hal gitu yang kayak capek atau apa. Tapi kalaupun semisal Mas Abab ini memang dari yang udah punya niatan hati gitu kayak mengerjain tugas dulu gitu,
ya sebenarnya bisa sih, jadi buktinya aja bisa. Nah, tanggapannya Mas Albab setelah mendengar teman-teman. Ya sih sebenarnya bisa, memang harus diyakini dulu, juga mengurangi distract, mungkin juga apa ya, berani menolak ajakan teman sih, karena kan mungkin kayaknya faktor selain si Umar tadi juga toh juga Umar itu mungkin munculnya juga gara-gara teman yang muncul yang memperkuat agar main game. Jadi mungkin saya mungkin apa ya, membatasi dulu untuk bermain game, terus juga mengatur terlebih dahulu tugas apa yang saya lakukan terlebih dahulu, nanti baru bisa main. Iya, bagus sekali ya, saran dan penguatan dari teman-teman juga, sama juga jadi ada insight baru. Menurut saya juga Mas Albab juga punya pengendalian diri ya sebenarnya teman-teman ya, kayak punya pikiran positif tadi, harus ngerjain tugas dulu baru game, nanti biar menang, itu bisa jadi motivasi buat bisa semangat ngerjain tugas dulu Mas Albab ya. Oke. Nah, ketika nanti Mas Albab melakukan, sebentar, kira-kira langkah kecil apa yang ingin Mas Albab lakukan untuk berubah menjadi positif? Pastinya langkah kecil ya, saya ingat prinsip baru sih Bu, karena dapat insight dari Kak Zawa sama Kak Audita tadi, dimana kan stres ya. Nah, dimana game itu nggak apa ya, bukan pelarian untuk stres itu. Kamu main game kan tujuannya kan untuk menang atau enggak mengurangi stres, tapi kan nambah stres. Nah, akhirnya bermain game itu enggak akan mengurangi stres. Itulah menjadi Mas Albab ya. Nah, kita namain nih cerita barunya Mas Albab yang positif. Coba dinamain Mas Albab, contohnya apa? Menurut saya sih skeptis, Kenapa masih skeptis? karena menolak ajakan teman-teman yang dimana ayo main game dulu biar stresmu berkurang, udah seharian juga kuliah enggak nanti enggak selesai tugasku itu. Jadi kayak menolak ajakan semua itu, bahkan si Umar itu aku menentang keyakinannya gitu, akhirnya aku gampang percaya ke orang Gimana teman-teman? untuk main game aja. Tetap enggak si skeptis untuk melawan si Q-Manu itu? Cocok sih, cocok aja ya. Soalnya mulai bisa mengatakan tidak, atau mungkin membatasi diri sendiri agar tidak terpengaruh Ya, dengan teman-teman yang mengajaknya bermain game. Dan menolak ajakan demi kebaikan diri sendiri. Iya. kebaikan sendiri sih, agar tugasnya nggak menumpuk dan selesai secara maksimal. Ngoten. Oke Mas Albab, bagus sekali lah kecilnya juga namanya si skeptis tadi bisa mengalahkan si Kumar. Lalu kira-kira siapa yang notice atau yang sadar ketika Mas Albab itu mengalahkan si Kumar? Pastinya teman-teman dekat tadi yang main game tadi. Oh, Terus juga dosen yang wah kamu agak telat, pastinya telat. di teman dan dosen ya. Oke, baik sekali Mas Albab. Dan teman-teman, bagaimana setelah mendengarkan ceritanya Mas Albab ini, apakah ada masukan, masih ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan sama teman-teman? Intinya ya semangat aja sih ya. Pasti susah banget ya hobi kayak saya kalau misal lagi suka main game pun ya pasti kayak beberapa kecanduan gitu loh. Ya, walaupun game biasa sih kayak game-game di HP biasa, terus kayak kalah main lagi, tapi ya memang benar harus dipaksa, benar harus dari dirinya Mas Albab sendiri gimana cara memanage waktunya. Ya nggak apa-apa sih main game, anggap aja sebagai reward, tapi harus ingat kuliahnya, ingat tugas-tugas. Sip, bagus sekali. Kalau dari saya ini sih Bu, ingat lagi niat datang awal ke sini gitu. Terus lebih ke milah-milah prioritas seperti itu. Kan di sini prioritasnya kan kuliah mengerjakan tugas ya seperti itu. Jadi ya mungkin gamenya bisa ketika liburan kan mungkin ini udah akhir minggu akhir ya Bu, kebetulan. Jadi ya mungkin bisa ditahan sebentar lagi. Jadi fokus dulu ke tugas-tugasnya seperti itu sih. Mana nih Mas Albab? Ya sebelum saya dapat insight baru dari teman-teman juga tahu gimana cara memilih
sekali. Mas Alfa punya insight baru ya untuk langkah utama biar ngalahin si Kumar tadi. Nah, oke, saya minta Mas Alfa untuk bisa menerapkan langkah-langkah tadi di kehidupan Mas Alfa ya. Nggak usah terlalu ngoyo ya. Kita dari langkah kecil-kecil dulu. Betul, karena kan pasti ada prosesnya. Ya. Oke, Mas Alfa, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah. Teman-teman, karena waktu juga menunjukkan sudah 30 menit, terus Mas Alfa juga sudah tidak ada yang disampaikan. Konseling selanjutnya agendanya bisa mengevaluasi penerapan yang sudah Mas Alfa lakukan ya teman-teman. Nanti kita langsung membahas permasalahan teman-teman yang lainnya, Mbak Zawa dan Pak Andra. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kegiatan teman-teman yang padat. Saya sangat berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.